Hai, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi dengan Miss Atika pagi ini. Nah, Miss akan ajari bagaimana cara menghitung bilangan bulat negatif. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu lah ya bilangan bulat negatif itu gimana. Namanya juga udah bilangan bulat negatif. Bilangan bulatnya itu pasti ada lambang tanda kurang di depannya. Misalnya negatif 1, itu namanya bilangan negatif. Apalagi angkanya negatif 3, ya seperti itu. Oke. Nah, di sini Miss mau ajari cara cepat menghitung bilangan bulat negatif. Langsung saja Miss di sini punya sekitar 5 soal yang berbeda. Udah? Sekarang kita coba kerjain soal nomor 1. Negatif 3 dikurang 5. Caranya gimana adik-adik? Nah, anggap saja negatif itu, lambang negatif itu artinya utang. Kita pinjam uang. Sudah? Nah, kalau dia positif itu artinya kita yang punya uang. Kita punya uang. Itu dulu lambang. Itu dulu cara mudah yang paling cepat. Negatif itu artinya utang. Positif itu artinya kita yang punya uang. Oke, kadang-kadang adik-adik itu sering terkecoh ketika melihat soal seperti ini. Ya kan? Jadi cara ngerjainnya gimana, Miss? Cara ngerjainnya seperti ini. Negatif 3 dikurang 5. Itu artinya kita punya utang berapa? Iya, kita punya utang 3. Kita punya utang 3. Terus kita punya utang berapa lagi? 5. Kenapa Miss kita punya utang? Iya, karena kan di sini dia lambangnya kurang kan? Jadi kita punya utang 3, kita utang lagi 5. Jadi utang kita nambah atau berkurang? Iya, nambah. Jadi utang kita nambah jadi 8. Udah mengerti? Paham? Kita punya utang 3 nih. Terus utang lagi 5. Utang kita jadi 8. Mudah kan? Nggak bingung, kita nggak harus pakai garis bilangan. Lanjut soal nomor 2. Tanda kurang artinya apa? Utang. Iya, kita utang 7. Terus ditambah lambangnya berarti kita yang punya uang. Kita punya uangnya berapa? 8. Jadi kita punya utang 7, kita bayar karena kita tadi punya uang. Ya kan? Kita punya utang 7, kita bayar dengan 8. Jadi utang kita berkurang atau sudah lunas? Iya, lunas. Malah uangnya sisa. Uangnya sisa berapa? Uangnya sisa 1. Ingat ya adik-adik, kalau dapat soal kayak gini, cara ngerjainnya bukan 7 tambah 8, 15. Berarti jawabannya negatif 15. Itu salah. Jadi, caranya kalau dapat soal kayak gini, buat aja kita punya utang 7, kita punya uang 8, terus kita bayar utang kita 7 tadi, jadi uang kita sisa. Kalau sisa berarti hasilnya dia positif. Tapi kalau uang kita itu kurang, berarti kita utang, hasilnya negatif. Oke, paham sampai sini? Lanjut soal nomor 3. Gini, kita punya utang 9, Miss. Nah, ingat adik-adik, kalau negatif jumpa negatif jadinya positif. Negatif jumpa negatif hasilnya positif. Positif 2. Jadi kita sudah bisa mengerjakan soalnya. Kita punya utangnya 9. Terus kita punya uangnya
2. Jadi kayak mana? Uang kita kurang atau enggak untuk bayar utang? Kurang kan? Jadi uang kita kurang. Kurang berapa uang kita untuk bayar utang? Kurang tuh 7. Jadi hasilnya negatif tuh 7. Miss ulangin ya sekali lagi. Negatif 9 dikurang minus 2. Cara ngerjainnya kurang negatif 9 kita buat dulu. Negatif jumpa negatif, hasilnya positif. Positif, pindahkan angkanya 2. Udah, kita punya utang 9. Kita bayar dengan uang kita 2. Utang kita tinggal 7. Yeps, mudah bukan? Lanjut nomor 4. Negatif 2 ditambah 5. Kita punya utang 2. Uang kita ada berapa? 5. Bayarkan utangnya. Jadi uang kita sisa atau enggak? Iya, sisa. Sisa berapa uang kita? 3. Habis deh utangnya. Mudah bukan? Lanjut. Soal nomor 5. 10 ditambah negatif 12. Kalau dapat soal seperti ini, kamu gak usah bingung. Jadi caranya gimana? Tinggal hapus aja tanda positifnya. Tinggal apa? Negatif 12 ya kan? Oke, jadi cara ngerjainnya kayak gini. 10 ditambah negatif 12. Tanda tambahnya hilang, jadi tinggal 12. Gini, kalau bingung dapet soal-soalnya kayak gini, lambangnya itu kita hilangkan dulu salah satunya. Oke, jadi kita punya uang itu 10, lalu kita punya utang itu 12. Ingat ya, yang dilihat itu kedua ininya. Yang satu lambangnya negatif atau positif, yang satu lagi bilangannya. Kita harus lihat lambang sama angkanya. Jangan lihat salah satunya, tapi lihat keduanya. Jadi kita punya uang 10, lalu kita bayar, lalu kita punya utang ternyata 12. Utang lebih besar hutang kita atau uang kita? Hutang kita. Jadi caranya kita punya uang 10, kita bayarkanlah utang kita yang 12. Utang kita masih sisa enggak? Iya, utang berarti lambangnya berapa? Negatif. Berarti utang kita tinggal 2. Ngerti sampai sini? Nih, Miss lihatin sekali lagi ya soalnya. Jika perlu kalian catat bagaimana cara mengerjakannya. Ingat, negatif itu hutang, positif itu kita punya uang. Oke, cukup sekian dan terima kasih adik-adik. See you again in the next video. Jika kalian punya pertanyaan, tanyakan saja ke Miss melalui komen dan Miss akan balas komen kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.